Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Davina Malakim. I'm mechanic 2. I'm from Semarang, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Firman. I am toolman from Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Farzal Cangkaru. I am mechanic 1. I'm from Nganjuk, Jawa Timur. At the starting of the week, at Summit Talk, you'll hear them speak. It's only Monday. Hello everyone, my name is Fadi Ali Irfansyah. I am group leaders. I am from Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Let's go to my group. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Maaf kami. Oke, baik teman-teman. Di kanan saya sini ada bucket. Jantungnya PC 207. Oke, spesifikasi bucket ini ada dikenakan 0,8 kubik sampai 1,1. Oke, bucket ini kegunaannya untuk menggaruk tanah, material, dengan lain-lainnya. Baik, selanjutnya next. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada silinder bucket yang posisinya ada di depan arm. Ini fungsinya untuk menggerakkan mekanisme bucket tersebut. Dan mekanisme ini, bucket ini menggerakkannya bisa membuka dan menutup. Oke, yang ada di samping saya namanya arm, lokasinya di depan kabin yang berfungsi untuk menggerakkan attachment atau bucket untuk menggaruk ini. Oke, baik teman-teman, komponen yang selanjutnya kita review adalah arm silinder. Posisinya berada di atas boom ya, yang melintang itu. Fungsinya untuk menggerakkan arm. Jadi pas kita mau menutup arm tuh, dia kan gini, silindernya masuk, baru pas kita ngedorong, pas kita gini, silindernya ngedorong, terus pas kita ngebuka, silindernya masuk, gitu. Oke, komponen selanjutnya. Oke, baik teman-teman, di sini adalah boom sebagai adjustment dari jabatan, sebagai tumpuan dari arm. Oke, cara buatnya boom ini sebagai turun ke bawah seperti ini. Atas, turun, Oke, baik teman-teman, start. Oke teman-teman, yang selanjutnya di sini ada boom silinder dan di sini fungsinya ada dua. Nah, posisi boom silinder ini ada di sebelah kanannya kabin dan fungsinya untuk menggerakkan mekanisme boom. Nah, cara geraknya boom silinder ini seperti ini, naik turun boom. Iya,
Oke, kawan-kawan, komponen selanjutnya adalah final drive. Oke, dia berposisi di bawah ini, track shoe. Jadi dia yang menggerakkan ini, semua ini, mengantar, dia dapat energi dari engine, memutarkan ini, semua track ini, ya. Dia kalau ini kan yang sebelah kiri, sana, ya, kiri, sana kanan, dia yang menggerakkannya. Jadi kalau dari depan itu berarti dia paling belakang dia, kayak kaki belakang, ini yang gerakan. Oke, selanjutnya udah. Oke, di sini ada namanya track frame. Lokasinya berada di bawah unit yang berfungsi untuk menjadi penopang utama unit, ibarat kakinya untuk semua ini bergerak tumpuannya ini. Baik teman-teman, di sini tangan saya ini adalah tracksuit. Ya, dia kepingnya ini ada 45, yang di kiri, yang di kanan 45, totalnya 90. Ini sebagai tumpuan dari unit excavator untuk mentekan lebih dalam ke tanah. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada idler yang posisinya ada di depan. Ini fungsinya yang pertama menopang beban, yang kedua kestabilan rantai, yang ketiga ketegangan rantai. Oke teman, kita sudah masuk ke daerah kabin nih, tempat operator. Jadi di sini nih radio, ada radio ya. Di sini misalnya kalau di tambang ya, ini tidak boleh buat musik. Mereka operator itu cuman boleh buat kayak hati kan ada anunya nih, buat komunikasinya itu. Buat komunikasi nih, bukan buat hiburan. Kalau di tambang, setahu saya tambang buat komunikasi. Jadi diomelin, diapain, disuruh-suruh operator tuh di sini. Ini penyalurnya. Oke. Kalau di luar tambang sih setahu saya boleh buat hiburan, boleh, mau bisa. Oke. Oke baik teman-teman, di sini ada safety lock lever. Kalau kita angkat kayak gini, ini mengunci kontrol-kontrol yang dalam unit, nggak bisa bergerak. Kalau kita off kan seperti ini, safety lock levernya, semua kontrol-kontrol dari dalam unit kita bisa jalankan. Baik, ini sebagai pengunci doang supaya tidak disalahgunakan sama yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita berada di bagian controller ya, attachment, yaitu network equipment atau joystick ya, kiri dan kanan ini. Nah, dalam pengoperasian ekskavator itu ada dua ya teman-teman, antara ISO dan SAE. Jadi yang digunakan di Indonesia itu adalah SAE atau standar Amerika ya, dan ISO itu standar Jepang. Perbedaannya yaitu kalau standar Amerika seperti biasa, di sini boom turun, boom naik, di sini bucket tetap, terus di sini apa tuh? Di sini arm turun, arm naik, swing kanan, swing kiri. Nah, kalau di ISO dia bertukar antara arm dan boom. Jadi dibalik armnya, boomnya di sini, armnya di sini. Ya, sesimpel itu. Oke. Oke, di sini ada knob switch, lokasinya di stick bagian kiri yang berfungsi untuk menambah power sebesar 7%, dan kalau melebihi waktu 8,5 detik mati sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada travel pedal dan posisinya ada di bawah, biasanya pakai kaki. Dan ini cara fungsinya, kalau kita pencet dua-duanya ini untuk menggerakkan trek ya fungsinya. Nah, kalau kita injak sebelah kanan, yang bergerak akan trek sebelah kanan aja ya, trek sebelah kiri itu diam. Kalau kita pencet trek sebelah kiri, yang trek sebelah kanan diam, trek sebelah kiri jalan. Nah,
Nah, kalau mau gerakin dua-duanya, kita injak dua-duanya aja, nanti trek itu akan jalan barengan. Nah, kalau biasanya ini untuk belok kanan dan kirinya eskavator. Kalau kita pencet kanan, ya trek kanan kan jalan, itu akan belok ke kanan. Kalau kiri dipencet, akan eskavatornya dibelok ke kiri. Oke, baik teman-teman, di depan operator, apalagi depan tempat ini ada trek lever. Ini sebagai penggeraknya undercarriage. Kalau kita mau belok kanan, tinggal pencet salah satu doang. Nah, kalau kita mau belok kiri, kita pencet salah satu doang. Kalau kita mau maju, mundur. Kalau maju, kita dorong depan. Kalau mundur, kita dorong belakang. Oke, baik teman-teman. Next, selanjutnya. Oke, di sini ada tank hidrolik yang fungsinya untuk menampung oli hidrolik. Di sebelahnya tank hidrolik ada filter oli hidrolik yang fungsi untuk menyaring kotoran oli sebelum masuk ke hidrolik pump. Oke, di sini ada filter oli hidrolik. Lokasinya di dalam tangki oli, fungsinya untuk menyaring kotoran oli. Oke. Oh teman-teman, di sini ada trafo motor yang posisinya ada di belakang kabin. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan si trek ini. Nah, bukan cuma satu ya, trafo motor ada dua, satu sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Yang ini masih terhubung. Oke. Oke, baik teman-teman, di yang saya pegang ini ada swing motor. Swing motor ini berfungsi untuk motor swing sampai 360 derajat, bisa swing ke kiri dan ke kanan. Next. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada pompa oli hidrolik yang posisinya ada di sebelah kanannya engine. Nah, ini fungsinya untuk memompa oli hidrolik yang ada di depan, mau hidrolik apapun dipompa oleh ini. Oke, baik teman-teman, di sini ada kontrol valve. Kontrol valve berfungsi untuk mengatur keluar masuknya oli hidrolik. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang ini, oil cooler ya mas. Jadi posisi dia itu ada di sebelah kiri engine. Urutannya ada kipas radiator, baru dia. Jadi fungsi dari oil cooler ini, jadi semua oli hidrolik itu akan masuk ke sini untuk didinginkan di sirip-sirip ini. Didinginkan baru disalurkan lagi. Berfungsi untuk mendinginkan karena oli hidrolik itu kan dapat tekanan kan dari cara geraknya di ekskavator ini, jadi perlu didinginkan. Oke. 2, 3. Halo teman-teman, sekarang kita akan mengecek di bagian sini, di belakang boom ya. Sini, zoom sini. Nah, di sini ada solenoid valve assemble ya. Jadi fungsi dari solenoid valve assemble ini untuk mengatur aliran oli hidrolik ya, dengan sinyal listrik atau otomatis ya. Jadi semua jalur-jalur ini diatur oleh dia. Terus di komponen-komponen ini masing-masing ada fungsionalnya. Jadi mereka mengatur apa ini ada masing-masing. Terus di bagian, kalau dari saya bagian paling kanan sini ada yang PPC lock solenoid yang ini. Jadi dia yang mengunci sistem PPC agar tidak aktif saat tuas pengaman diaktifkan, ada di sana.
yang control lock gitu loh. Terus yang sini travel joint solenoid, yaitu menghubungkan atau memutuskan aliran oli ke sistem travel. Nah, yang di nomor 3 sini pump margin driver solenoid, menggabungkan atau memisahkan aliran dari dua pompa untuk efisiensi daya. Jadi dia yang memisahkannya. Terus yang di sebelahnya travel speed solenoid untuk mengatur kecepatan jalan ekskavator ini dari sini. Terus yang di sampingnya lagi swing brake solenoid. Nah, ini yang di dalam kabin itu swing brake, mengaktifkannya ini perputarannya dari sini. Controllernya dari sini. Terus yang paling ujung two state refill solenoid, mengatur tekanan maksimum dia dalam 2 tahap sesuai beban kerja. Jadi ya itulah, sekian pengaturan solenoid ini dari saya. Oke, baik teman-teman, yang di sebelah kanan saya di setik kanan ada tombol horn yang fungsinya untuk membunyikan klakson. Tin tin. Oke teman-teman, sekarang ada di bagian menghidup-hidupkan ya. Ini ada starting switch. Jadi di sini tuh ada heat, off, on, dan start. Jadi heat buat memanaskan di itu dalam mesin, off untuk mematikan, on untuk menghidupkan, dan start untuk start engine. Oke. Oke teman-teman, di belakang starting switch ini ada fuel dial control, yaitu berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya RPM. Jadi RPM-nya kalau isi 200 strip 7 ini sampai 1950 RPM. Kalau untuk idle-nya sih kisaran 800 hingga 1000. Nah, oke. Oke, di sini di sebelah kanan operator ada lamp switch. Ini fungsinya untuk mematikan dan menyalakan lampu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang di bagian monitor ini tentang 31 sampai 40. Oke, di sini 31 ada hydraulic oil temperature monitor. Jadi dia yang menandakan status suhu oli hidrolik. Oke, di atasnya ada 32. Jadi hydraulic oil temperature gauge yang fungsinya itu menunjukkan range suhu oli hidrolik. Oke, di samping ini ya ada nomor 33, yaitu maintenance monitor, sebagai pusat informasi penting yang membantu operator atau teknisi memantau kesehatan dan kinerja dan jadwal perawatannya. Jadi maintenance di sini sudah disetting jadwalnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini nomor 34 yaitu service meter. Jadi fungsi dari service meter ini menunjukkan jam kerja operasi unit ya. Jadi ini sangat vital sekali untuk operator. Oke, nomor 35 di sini ada travel speed monitor. Jadi itu menunjukkan mode kecepatan unit. Oke, 36 sini ya, yaitu engine oil level monitor. Fungsinya menandakan status level oli engine. Oke, nomor 37 di sini air cleaner clogging monitor, yaitu menandakan status tersumbatnya air cleaner. Nomor 38 yaitu fuel gauge, yaitu menunjukkan jumlah bahan bakar dalam tangki.
fatal nih. Di nomor 39 masih berkaitan dengan itu, fuel level monitor, yaitu menandakan status rendahnya bahan bakar. Jadi jika bahan bakar rendah, ini akan hidup. Oke, nomor 40 di sini one touch power off monitor. Jadi fungsinya itu menandakan status power max sedang diaktifkan ya. Jadi power max-nya sedang diaktifkan, itu menyala. Ya. Oke, nomor 15 ini ada center swivel joint. Ya, berfungsi untuk penghubung hidrolik antar upper dan lower structure yang memungkinkan ekskavator bisa berputar 360 derajat sambil tetap bisa berjalan dan bekerja tanpa ada gangguan yang lain-lain. Oke, di 17 ini ada travel VC valve, yaitu berfungsi untuk mengubah gerakan lever atau pedal menjadi pilot pressure untuk mengontrol kecepatan, arah, dan kelancaran movement travel excavator. Oke, yang bola-bola ini ya, nomor 20 ini kita terpisah ya, yaitu akumulator. Fungsinya untuk menyimpan energi tekanan hidrolik. Oke, di nomor 12 ini ada multi pattern selector valve yang berfungsi untuk katup pengubah joystick dengan memindahkan jalur pilot oil secara cepat dan aman. Oke, di sini ada swing lock switch. Fungsinya yaitu mengunci fungsi swing. Jadi jika mengaktifkan ini, swing tidak berfungsi. 3. Oke, di sini 18 ada swing brake cancel, yaitu berfungsi untuk menghentikan atau melepaskan pengereman rotasi pada bagian atas structure sehingga operator dapat menggerakkan swing memutar bagian atas excavator. Oke, nomor 19 di sini yaitu emergency pump drive switch, yaitu mengaktifkan pompa darurat untuk menjaga fungsi hidrolik saat terjadi kegagalan. Oke, di sini nomor 19 ada hydraulic drive prevention valve. Jadi fungsinya untuk mencegah turun sendiri pada attachment seperti bom, arm, dan bucket. Ya, jadi dia penjaga tekanan dalam silinder boom, arm, dan bucket. Oke, teman-teman, selanjutnya ada slide switch yang fungsinya untuk memilih metode operasi atau fungsi tambahan lain. Teman-teman, di sini yang nomor 21 ada working mode selector switch yang berfungsi untuk memilih mode operasional mode A, E, dan B. Teman-teman, selanjutnya ada wiper monitor yang fungsinya untuk mengetahui on atau off-nya wiper. Oke teman-teman, selanjutnya ada engine preheating monitor, menandakan status preheating sebelum menyalakan engine. Oke teman-teman, sebelahnya di sini ada namanya swing lock yang fungsinya menandakan status swing lock atau aktivasi swing lock dan swing holding brake. Oke, yang nomor 25 sekarang ada namanya engine coolant temperature monitor yang fungsinya menandakan status suhu cairan pendingin. Oke, yang nomor 26 ini ada namanya engine oil pressure monitor yang fungsinya menandakan status tekanan oli mesin. Oke teman, selanjutnya ada nomor 27. Ini namanya engine coolant temperature gateway yang fungsinya untuk menunjukkan running suhu cairan pendingin. Selanjutnya nomor 28. Ini namanya charger monitor yang fungsinya menandakan status pengisian baterai atau aki. ya. Oke, selanjutnya nomor 29 ini namanya radiator water level monitor yang fungsinya menandakan status rendahnya level water atau coolant pada radiator. Oke, selanjutnya nomor 30 ini yang namanya working mode monitor yang fungsinya menandakan status working mode yang sedang digunakan. Oke, di sini nomor 41
namanya auto decelation monitor, fungsinya menandakan status auto. Oke, ini nomor 42, namanya display control switch, fungsinya mengontrol tampilan layar pada monitor. Oke, di sini namanya input control switch, fungsinya mengontrol fungsi dalam kabin. Oke, di sini 44, namanya window washer switch, fungsinya mengontrol fungsi window washer. Ini di sini namanya wiper switch, fungsinya untuk mengontrol fungsi wiper. Ini di sini nomor 46, namanya maintenance switch, fungsinya untuk mengontrol fungsi maintenance. Oke, di sini nomor 47, namanya travel speed selector switch, fungsinya untuk mengontrol fungsi kecepatan travel. Oke, di sini nomor 48, namanya auto descalation switch, fungsinya mengatur fungsi descalation. Baik, di sini di angka 10 sini penjenengan monitor memantau kondisi operasional unit seperti suhu, tekanan, dan status perawatan unit. Oke, di sini ada lamp switch untuk menyalakan dan mematikan lampu. Baik, di sini ada di angka 16 alarm buzzer stop switch, untuk mematikan alarm buzzer. Baik, yang ada di tunjuk saya ada air conditioner control panel, berfungsi untuk mengontrol dan mengatur sistem pendingin udara di dalam kabin. Baik, yang di 18 ini ada attachment PPC valve, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan attachment tambahan.